mengingat keadaan. Saya bilang sama teman-teman tim di sekretariat DPRD, kita akan datang saja di Mohumong. Sebagaimana saya begitu terpilih pertama, langsung di tempat ini saya bikin reses. Dan ini mendekati masa-masa akhir jabatan. Belum tahu apingo jabatan Namiatia Mampulito sebagai anggota DPRD. Sehingga ini dia, Pak Ketua, termasuk bentuk evaluasi sama Pak Lahmudin. Sudah apa yang Pak Lahmudin lakukan di DPRD 3 tahun, semendekati 4 tahun. Nanti sebentar seluruh rakyat berhak mengkritik, seluruh rakyat berhak memberikan masukan. Sebentar saya kasih waktu. Karena kenapa Mohumong saya pilih? Mohumong ini jumlah suara terbanyak bagi saya di 2019. Penanganan banjir di Dusun 2 itu, Dusun 2 kemarin yang terparah Pak banjir. Ada 3 pokok penting. Pertama itu adalah stunting, kedua adalah BLT, ketiga pemulihan ekonomi. Pengaspalan jalan dari pertigaan Puluduri itu dari depan rumahnya Kak Kadi tembus ke Pak Kahar, itu memang sudah prioritas di Musrembang kecamatan. Tapi kami kurang meminta pengawalan untuk ke Kabupaten Musrembang Kabupaten. Mohon kiranya Pak diperjuangkan untuk Desa Mohumong Dusun 3 Ngalung ke arah sana mendung Pak. Ya, saya rasa demikian. Di SDN 5 sejumlah 200 sekian siswa itu hanya memiliki 1 MCK Pak. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Kepala Bidang Perindak. Jadi beliau di dinas apa sekarang ini dinas Perindak sumber daya air di Pak Ajlan orang Mohumong dan tinggal di Mohumong. Beliau sekarang kabid sekaligus tamirul masjid sama dengan saya. Yang saya hormati Ketua Al Hidayah yang juga mantan Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Yusdi Manto. Tonton jam untuk kali Ibu Yusdi teh mau ngebuat. Otak Ibu Yusdi tahu. Beliau ini insya Allah tahun 2024 maju calon sebagai anggota DPRD Kabupaten Bualemo. Tepuk tangan. Yang saya hormati Ketua BPD bersama anggota, yang saya hormati Sekretaris Desa bersama seluruh perangkat desa yang hadir, yang saya hormati Pak Opal Pagau di keluarga Pualan Karum. Beliau sekarang penyuluh di pertanian di Kecamatan Telamutan. Nikah di Tante Lati ya. Tante Lati itu ya Lati buat Tante Lati. Jadi Ibu Ain Saidi yang di Modelomo Kiali. Jadi wati oleh opati mari walali wati. Yang saya hormati mungkin ada dari Panwas. Yang saya hormati teman-teman dari staf sekretariat, masyarakat Desa Mohumong, hadirin yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian, saya ini baru dari Tutulo. Tadi ada penetapan APBDes. Dari sana saya langsung ke sini. Di Tutulo itu penetapan APBDes-nya dilaksanakan bersama-sama dengan rakyat. Rakyatnya diundang, pejabat pindangnya diundang,
kemudian ditetapkan bersama-sama. Dari sisi positifnya ketua BPD bagus, melibatkan setiap pembahasan APBD satu desa, melibatkan semua masyarakat, bahkan Pemda, pejabat-pejabat di Pemda diundang di situ, sehingga semua program di kepala desa itu bisa kelihatan. Program pemerintah desa bisa terlihat, bukan cuma dipampan, tapi didiskusikan bersama-sama. Patrai untuk kalau rakyati BPD dengan pemerintah desa itu membahas bersama-sama, menetapkan bersama-sama, dan hal-hal yang ditetapkan itu disampaikan kepada rakyat. Ini yang akan dilaksanakan. Saya lihat itu baik, dan setiap tahun saya diundang di sana untuk memantau dan memberikan beberapa arahan terkait dengan kegiatan penetapan APBD. Saya dari sana, kemudian langsung dari sini. Namun sebelumnya saya ada tamu dari tim seleksi KPU Kabupaten Bualemo. Teman-teman mereka dari Gorontalo sesudah sosialisasi, kemudian telepon saya mau ajak ketemu. Jadi kalau ada yang suka masuk anggota KPU ini yang di Muhumo, atau dua loh. Tapi yang penting harus lulus berkas, dan pada saat ujian harus tinggi nilai, karena sesudah ujian itu langsung terlihat CAT-nya, langsung terlihat dari komputer, hasilnya di bawah atau hasilnya di atas. Teman-teman Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini reses saya laksanakan di Desa Muhumo satu kaligus. Biasanya Muhumo 50 atau dusun 4, 50 atau dusun 3, 50 atau dusun 1, 2, dan itu beberapa hari nanti akan laksanakan. Kalau ini saya bilang Muhumo yang mau dusun 2, mau dusun 3, kalau yang ada kita bukan reses, karena sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, tahun 2024 akan datang. Pada saat melaksanakan reses, kita sudah akan berkecimpung dengan politik. Kita akan mau tiap orang partai ini lebih banyak akan mengurus partai di 2024 akan datang. Karena itu tugas menghadapi pemilu legislatif, menghadapi pemilu Pilpres, dan juga menghadapi pemilihan BPD, dan juga menghadapi pemilihan presiden, kemudian pilkada. Itu tugas di 2024 akan datang, lebih banyak ke sana. Sehingga saya bilang sama teman-teman tim di sekretariat di DPRD, kita akan datang saja di Muhumo. Sebagaimana saya begitu terpilih pertama, langsung di tempat ini saya bikin reses. Dan ini mendekati masa-masa akhir jabatan. Belum tahu apingo jabatan Namiatia Mampurito sebagai anggota DPRD, sehingga ini dia Pak Ketua, termasuk bentuk evaluasi sama Pak Lahmudin. Sudah apa yang Pak Lahmudin lakukan di DPRD 3 tahun, mendekati 4 tahun. Nanti sebentar seluruh rakyat berhak mengkritik, seluruh rakyat berhak memberikan masukan. Sebentar saya kasih waktu. Karena kenapa Muhumo saya pilih? Muhumo ini jumlah suara terbanyak bagi saya di 2019. Dari seluruh desa, Muhumo itu paling suara terbanyak. Dari setiap pemilu ke pemilu, setiap saya ikut, Muhumo yang paling banyak. Maka punya kewajiban saya dikritik, punya hak rakyat untuk mengkritik saya terhadap program-program yang saya sudah lakukan selama 3 tahun lebih sebagai anggota DPRD. Di sini Bu, karena Ibu Ratna 50 untuk dah mulai dari keluarga dia, Mbak, keluarga kami dia. Pertama pilih yang latihan, tonton gimana kan? Jangan aja tila dong tinggal iyo. Jangan aja tila dong tinggal terkait Pak Ketua. Kenapa catatan sama saya? Ngambil atau kebal kalau bele. Tetap ala itu mila solatia, tapi yang takaper uangnya baru terbatas. Oh, ternyata baru sali ya kan? Ternyata benar ya. Tapi dong apa keluargamu yang menentukan keluarga, termasuk keluarga latihan mila solatia.
karena keluarga nanti udah miskin. Teh dari apalagi teh dari mamni kan miskin ya. Kami untuk resepsi, padahal teh dari hati bantuan keluarga nanti udah miskin para murid. Saya ada usulkan, tapi yang menentukan bukan saya usulkan sama. Berarti program masih terbatas. Insya Allah kalau Pak Okto lagi bawa kemarin program yang sama, yang keluarga Pak Uton jangan lagi cari lagi yang lain, gitu kan? Gitu ya. Karena keluarga untuk berpindah foto WA meluh petawe di lemat palah murid itu baca perhatikan sampai orang buat suara itu tetap bilang kau mampindah tinggal nih kau gara-gara jalan lana PNT begitu gara-gara jadi kalau di Pak Okto ada program lagi saya bilang sama Pak Okto belum masalah tuh mau begitu, lah bukan pindah utawe tinggali karena dia tahu program Pak Okto. Maka ambil lagi daftar, kasih lagi sama Pak Okto karena Pak Okto sudah komisi 4 sekarang. Insya Allah kalau ada program itu, Pak Okto akan prioritaskan itu. Insya Allah, amin. Ya? Amin. Aja penanggungan berpahala. Apalagi sekarang menghutu tenan awak kan? Atau amin po. Kalau orang tempo patu buat masalah utun atau tidak boleh tempo patu kan. Tapi bagi saya ini lagu lama. Sudah bukan saatnya lagi empapate ya, bukan saatnya lagi mulai letak tahu. Kan begitu kan? Tidak perlu. Coba bagaimana orang yang tidak dapat carikan solusi. Kan begitu tidak penting. Supaya mau dapat kamari program, mau dapat kamari bantuan. Kan itu udah penting. Bukan lagi mulai letak. Kalau itu pemilihan dolar tinggal saja karena waktu itu pernah zaman ini terjadi sekali. Kalau lo teh masuk anggota DPRD atau dua lo, kan selama saya ini berkecimpung selama 25 tahun menjadi anggota DPRD. Pengen hepolele lo tahu artinya, hepo seserangnya lo tahu artinya, tetap mohongo ini yang memberikan suara terbanyak dolar ya kan itu kan. Nah sekarang program Insya Allah tahun ini pindah saluran airnya harus lebar. Yang masalah yang kita hadapi sekarang, kalau dusun 1, dusun 3 ini, yaitu beronjong di jalan trans. Kalau jalan trans saya tidak boleh anggarkan, harus dana balai jalan atau balai sungai. Itu yang sementara kita perjuangkan sekarang. Tapi kalau yang berkaitan dengan APBD yang ada di sini, maka saya sudah menganggarkan semua saya punya pokok-pokok pikiran tahun 2023 ini saya arahkan di Desa Mong. Tepuk tangan dulu dia tepuk tangan. Dia penjam film maju tinggal nih, tepuk tangan mola gitu. Begitu. Itu yang saya ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, todolati ayah nabi, todolati kapal-kapal dusun. Todolati. Ya. Todolati sampai ini. Ya, jadi itu sehingga saya bilang reses kita buat di Mohongo sekaligus saya ingin mendapatkan informasi yang harus saya lakukan lagi apa di Mohongo Bapak Ibu sekalian. Karena ke depan kita akan sudah akan bergelut dengan urusan-urusan partai politik. Sehingga itu yang saya ingin titipkan. Setiap saat saya datang di Mohongo itu saya menyampaikan begini. Kalau datang di masyarakat, itulah ya Nabi. Saya masyarakat saya bilang, dahai mai bati kambungu. Jamalin mu papatea. Walaupun ada beberapa nanti insya Allah 2024 ada beberapa calon di Mohongo ini baru sedikit calonnya. Kalau di Pentadu Barat itu tinggal bawa khusus kalau Pentadu Barat hampir 13 orang yang calon tinggal anggota DPRD. Kalau Tolanto amat syukur baru 3 orang. Mungkin ti Ayasiko, mungkin ti Palahmudin, mungkin ti Papali Japar dan semuanya ini terbatas saudara. Ti Ayasiko Maris Pupum, ti Fadli Japar jadi keluarga. Jadi jaga baku jaga saja. Kalau ada yang datang layani. Kalau ada yang minta suara terserah Lanto. Kalau ada yang memberikan apa-apa silakan, tidak jadi masalah. Kalau itu kan pada saat pemilihan nanti ini yang akan menentukan Bapak Ibu sekalian. Terserah menilai Eratia berjalan dengan baik atau tidak, insya Allah. Cuma kalau di partai lain saya ceritain bukan karena reses, lain pun cerita jamal sama Bapak Ibu sekalian, bukan karena reses atau itulah yang insya Allah kita akan jalankan pada proses pelaksanaan reses ini
Amiatia ini ada dari Dinas Perikanan. Ada Ibu Ratna Muhdin, ada Ibu Mimi Muda. Ibu Mimi Muda Ibu Margalio Muda. Botia dah belum ngepemol sama Om. Ya. Jadi silakan apa saja yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, apa yang mau dikritik sama saya, tolong, dan tidak membatasi. Bahwa atia duduk hula-hula berarti atia mau tabiawin, ya. Tapi acaranya sampai terus, sampai ini ditanya boleh di perikanan, di Perindakup, di PU, masalah yang mau dikerjakan, masalah banjir ini boleh ditanya sama Pak Ajlan Saido. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Bahwa tanda tangan pernah malah terusi. Berarti pilih undang ilatia bo meh tuto. Karena kami lamola desa, Pentadu Barat 50, terhadir 160. Tahu lalu saya undang 50 ya, saya suruh undang 50. Yang hadir 100 berapa ya? Ayo lalu 155. Di sini saya memang bos 100 saya suruh undang. Berarti kalau marah salah titik uton. Oke. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada yang disampaikan, sekali lagi melalui kesempatan ini menghadapi bulan suci Ramadan tinggal beberapa hari, atas nama keluarga pribadi saya memohonkan maaf apabila ada hal-hal yang dianggap kurang yang belum saya lakukan, atau ada kalimat-kalimat saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Lewat kesempatan ini mohon dimaafkan, dan insya Allah kita akan berjumpa pada bulan Ramadan, semuanya bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya meminta, mungkin ini memang sudah beberapa kali saya usulkan, yaitu penanganan banjir di Dusun 2 itu, Dusun 2 kemarin yang terparah Pak banjir. Akibatnya karena di Desa Limbato itu Pak sudah dibangun tanggul, sudah ada miringan. Sementara di Dusun 2 untuk Desa Mohomo itu belum. Memang itu sudah disuarakan oleh anggota-anggota dewan termasuk Bapak, itu adalah ranah provinsi, ranah balai sungai. Akan tetapi biasanya begini, yang menjadi hambatan dari balai sungai atau provinsi itu adalah pembebasan lahan. Kebetulan di sini ada dinas OPD yang terkait. Saya meminta solusi bagaimana dengan pembebasan lahan. Kalau memang ada pembebasan lahan, dikatakan ada pembebasan lahan. Kalau memang tidak ada, bagaimana musyawarah dengan masyarakat? Seperti itu Pak. Yang kedua, saya ini hanya menitipkan, saya tidak menitip proposal pada Bapak. Sebentar, mungkin di Tohulito itu sementara ada pembangunan, ada perampungan pembangunan masjid. Nanti sebentar bisa Bapak lihat di atasnya proposal, tapi di dalamnya himbauan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja kami di desa ada 3 program di 2023 ini, program pusat dari Bapak Presiden Jokowi. Ada 3 pokok penting. Pertama itu adalah stunting, kedua ada BLT, ketiga pemulihan ekonomi. Pertanyaan saya saat diibaratkan di 2, yaitu BLT dengan pemulihan ekonomi. Kami tidak menyinggung masalah infrastruktur Pak. Kami tahu dalam masa persidangan pertama itu Bapak sudah banyak program-program yang Bapak laksanakan, dan itu kami masyarakat tidak usah tahu. Cuma ada 2 yang paling penting Pak. Pertama, pemulihan BLT. Kemarin BLT di 2022 itu jumlah penerima atau manfaat itu 114. Kemudian dirubah oleh pemerintah pusat bahwa itu dikurangi, tinggal 25%. Pemanfaat itu adalah tinggal 74, berarti menurun.
Maksud kami Pak begini, sekalipun ini adalah perkara pemerintah pusat, mau ditambah atau dikurangi, bagaimana dari pihak DPRD untuk menstabilkan ini agar supaya masyarakat tidak jenuh. Dan kedua adalah pemulihan ekonomi. Di dalam pemulihan ekonomi, kalau boleh kami masyarakat minta jagung, pupuk, karena kami lihat jagung ini mahal Pak. Bibit ini kalau kami cek, cross check di lapangan ada sampai 300.000. Ada sampai 300.000. Begitu juga pupuk, ada yang sudah naik sudah 400.000. Ketika petani menjual di Tongkula itu pengambilannya murah Pak. Ada yang 300, ada yang 400. Berarti ekonomi agak merosot Pak. Pengaspalan jalan dari pertigaan Hulu Dulim itu dari depan rumahnya Kak Kadi tembus ke Pak Kahar itu memang sudah prioritas di Musrembang Kecamatan. Tapi kami kurang meminta pengawalan untuk ke Kabupaten Musrembang Kabupaten. Kedua, tanggul yang di drainase di Baalaka kalau boleh dibuat seperti yang ada di Kota Masana. Yang ketiga, lanjutan pengaspalan ke Jalan Pengeita. Terima kasih. Iya, beri awas untuk ibu. Iya, bagus yang 3. Yang kedua nanti dianggap pertanyaan ini sebagai janji. Dan biasanya lo jangan namai mau reses, kepala murid itu lo janji padahal taruh itu ti. Dia janji. Mohon di kamu lo dulu, maka nanti masalah. Jadi kenapa berkurang BLT? Kamu kan jelas. Anggaran kita semua di seluruh kementerian kelembagaan itu dikurangi, sehingga akan berkurang semua program-program itu daerah termasuk BLT. Fokusnya sekarang mengatasi pembangunan IKN. Tapi ini nanti kita diskusinya ini secara akademisi, ya, belum ke masyarakat. Yang kedua masalah jagung pupuk. Jagung itu tendernya di pusat. Tidak ada lagi jagung tender di bibitnya di daerah. Tidak ada lagi daerah yang menganggarkan bibit jagung. Semua diambil di pusat. Biasanya dulu daerah bisa menentukan pupuk apa yang orang suka. Sekarang tidak. Pusat ambil alih. Dorang yang tentukan. Pokoknya dorang rakyat yang dorang kasih apa saja, bibit itu yang harus diterima. Padahal ada yang tidak cocok dengan struktur. Kondisinya sekarang begitu. Tapi beberapa kepala daerah itu sudah menyurat ke Pak Menteri untuk tetap dikembalikan seperti semula, termasuk rapat-rapat kerjaan nasional yang dilakukan oleh dinas terkait juga menyampaikan hal yang sama. Itu ya Pak Kamuna. Yang bibit ya, kalau masalah mahal karena memang tidak ada distribusi dari daerah, kenapa jadi mahal? Kenapa penampung itu jadi memberikan mahal? Karena mereka pasti diuntungkan. Karena daerah tidak memberikan bibit, kan begitu. Sementara pada saat kita memberikan bibit, pusatnya berada di pusat menyatakan bahwa semua harus tersentralisasi dari pusat. Daerah tinggal menunggu dan daerah tinggal mendistribusi, yang mau bagi-bagi, gitu ya. Kemudian di Poduoku tadi ya, di Poduoku masalah aspal jalan. Kalau sama saya program saya tidak mampu karena saya anggota DPR. Saya harus bilang saja begitu kalau sudah wilayah aspal. Karena anggaran terbatas yang dikasih ke saya itu hanya sampai pada saat setiap kegiatan 200 juta. Aspal itu 1 kilo 1 miliar sekarang. Jadi kalau 2 kilo berarti lebih dari 2 miliar. Di samping KPITAS itu sekarang ini masih dilakukan penelitian lagi Pak. Memang di sana dianggap belum tidak berkaitan langsung dengan hutan lindung. Tapi karena tambah hutan lindung, maka pengaruh terhadap pembangunan yang ada di PITA dan itu sudah menjadi jalan trans, menjadi tanggung jawab provinsi, maka itu pun dilakukan penelitian lagi. Harusnya kalau itu diserahkan ke daerah atau ke provinsi,
pemerintah provinsi mengalihkan SK-nya diserahkan ke daerah, atau daerah juga menyerahkan ke provinsi dialihkan SK-nya. Ini sekarang belum Pak aja nah. Di muka Pak Kakade dapat oke tunggu sama takar. Nah, jadi begitu penjelasan karena ada Pak Blok itu ya. Ya. Tapi mah uang lebih terlihat perlu dilaporkan lagi ke balai. Memang sudah kami lakukan rapat koordinasi dengan pihak Balai Pemukiman Provinsi Pak. Sudah kami laporkan kondisinya. Karena lokasi yang ada di kompleks Baala ini rawan banjir sehingga ini mengakibatkan rusak jalannya. Ya. Kira seperti itu Pak. Sudah dilaporkan lagi. Ada lagi? Dusun 2. Dusun 2 apa ya? Tihi. Kalau pribadi pasti. Berjamal paling melatihkan angkali. Pribadi kan. Ya. Masa tanggul. Pembebasan lahan bagaimana? Bagaimana Pak Haji? Ya, ada informasi terkait dengan pembebasan lahan. Ini kalau suatu program yang ada di daerah, baik dari pihak provinsi atau balai yang melaksanakan program itu, tanggung jawab daerah lahannya. Kita menjelaskan buat itu PU juga TO yo. Nguhi-nguhi udah banjir. Mohon izin Pak, saya bukan menyela, tapi saya hanya menginformasikan bahwa diperjelas Pak pembebasan lahannya, karena di tanggul Pemulito itu walaupun Bapak sudah ajukan proposal ke Balai Sungai, maka di samping itu Pak ada rumah. Ketika tidak ada pembebasan lahan, apa masyarakat ini bisa menghibahkan rumahnya? Kira-kira kalau misalnya dikerjakan tanggul, satu rumah itu atau dua rumah Pak yang terkena tanggul. Cuma kami mohon solusi bagaimana pemerintah daerah untuk bisa mengantisipasi pembebasan tersebut Pak. Terima kasih. Iya, langsung jawab Pak Ketua. Terkait pembebasan lahan, jangan langsung minta tahun ini kita minta tahun ini juga keluar. Mungkin dibahas di DPR juga. Kalau masalah proyek pekerjaan dari Balai Sungai mau kerjakan itu, mereka tidak mempusing dengan lahan. Lahan itu pemerintah daerah. Nah, kita mengusulkan DPR mungkin. Nah, DPR bahas berapa butuh anggaran ini pembebasan lahan, mungkin dibahas. Tidak langsung kita usulkan hari ini juga bayar. Itu soal ganti rugi mungkin kita bisa maklumi kalau rusak rumah ya. Ini juga kepentingan kita bersama. Bayangkan kita punya lahan, kita punya rumah banjir jaga bage. Kemudian kita minta ganti rugi lagi Pak pemerintah yang mau tangani ini. Bayangkan. Artinya tinggal kita kesadaran kita lah. Seperti itu. Kemarin ada yang di dusun 4 pohon kelapa dia minta bayar sama saya. Saya bilang Pak, saya ini pekerjaan ini provinsi tanai. Saya cuma paling tidak memediasi saja. Pohile mungolo beti pato bunga bongoti pato ayu pohila dia 500 lemah hilang banjir terus tinggal itu aja anak hilang banjir terus oke tanya di hutamu oke lemah tanya lo bagaimana pemikiran kita supaya kita aman begitu asal amani itu jangan kalau banjir dong mau banjir lo amani. Bayangkan mah balali yang mai bukti pala kalau belen tuh. Udah pala tuh mau tahun mau ganti ala balali yo. Apa sanggil mai botu? Bayangkan. Pemerintah ini sampai seperti itu. Usulan saya ini agar mohon kiranya Pak diperjuangkan untuk Desa Mahungo, Dusun 3 yang ada di bawah sana nyambung Pak. Ya, saya rasa demikian. Karena apabila ini kita tidak antisipasi, maka dari tahun ke tahun itu Desa Mahungo terutama yang ada di bawah sana itu akan mengalami yang namanya banjir. Terus yang kedua itu masalah jalan Pak, jalan tani yang ada di Bondula sana. Mohon kiranya Pak
disuarakan lewat Pak Abtu Haridalanggo agar kiranya diaspal Pak, itu jalan tani yang ada di Bondula Pak, karena mayoritas masyarakat desa Momo itu adalah petani, hasil pendapatan mereka itu ada di sana Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 nanti di sek atur nanti akan dikolaborasikan dengan Pak Perenda Kumperenda. Jadi warung di dusun 1, 2, 3, 4 saya kasih 100 juta 2024. Setiap warung 10 juta ya, setiap warung 10 juta. Tapi ada beberapa warung sudah sempat. Kemudian yang diprioritaskan yang hadir 10 kelompok, berarti 10 warung 10 kelompok. Kemudian yang kedua, pembuat kue 5 kelompok, 1 kelompok 5 orang, jadi ada 15 proposal. Saya tunggu sampai minggu depan kalau sudah ada proposal. Mohon bantuan kepala desa ya. Jadi kita fokus lagi dulu di warung, fokus lagi dulu di pembuatan. Ada penjual kue macam tipe Menteri John di sini? Ada. Walaupun jual nasi kuning teh. Kemarin memang karena program 2024 kami menghukum nasi kuning, akhirnya itu tantali. Yang penjual nasi kuning juga bentuk kelompok ya. Ya, jadi buat sekdes 10 warung untuk desa Muhungo. Nanti ada juga data lain sama Pak Kabit, nanti di jumlahnya jadi 10 semua dengan itu. Kemudian 5 untuk penjual kue. Mari Pak, daripada bisa lah banjir jamu baling oleh penjelasan ya. Secara teknis juga jam masuk lebih ini saja. Ini yang sederhana kan? Mau masuk 2024 jamaah ini karena PP Mas Palambur proposal tolong ulang yang hindu tolong buat handphone lelamburin malu buat proposal pemasukin labo dia 2023 harusnya 2024 dia mau dihasilkan, tidak ada 2023 lagi. Merah Pato itu 2023 pembahasan dia Merah Pato, perubahannya pun sudah selesai RKPD-nya sementara disusun, sehingga reses ini menuju tahun 2024. Oh, tapi dia punya proposal tidak boleh lewat minggu depan, karena minggu depan itu Amiatia sudah menyusun menginput hasil reses. Jadi harus sudah masuk gitu. Ya, Isek ya. Tanggal berapa itu ya? Kali ya. Tidak boleh tanggal 20. Tanggal 15 boleh ya? Oh, hari Rabu depan ya? Boleh. Ya, tunggu. Ya? Jadi kalau itu programnya. Saya perwakilan dari Dusun Lentang. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua. Di sini Pak, saya tidak mengusulkan terkait dengan program dari pemerintah desa terkait dengan jalan atau semua. Saya hanya mewakili dari pendidikan Pak. Di SD 5 sejumlah 200 sekian siswa itu hanya memiliki 1 MCK Pak. Saya rasa tidak bisa menampung. Ada 3 MCK, kondisinya rusak. Nggak sebaik. Ya, Sebaik. ya makanya pada kesempatan ini saya hanya mengusulkan kepada Bapak untuk bisa mencarikan solusi bagaimana untuk mengadakan MCK di SDN 05 Tinamuta agar supaya anak-anak bisa leluasa atau punya kesempatan yang tidak harus menunggu untuk membuang air besar atau air kecil. Kemudian yang kedua Pak, saya rasa reses yang dilaksanakan oleh Bapak Lampodina Bali itu merupakan reses yang sangat sudah terbesar di Kabupaten Dualim. Karena kenapa? Masyarakat Muhungo itu
hanya mendengar saja resesnya Pak Lahnudin mereka datang. Karena jujur, saya kemarin Pak pernah berbicara di tempat ini dan saya mengusulkan pendidikan Pak lapangan. Alhamdulillah dengan backgroundnya seorang Pak Lahnudin DPR, terbukti Pak lapangan SDN 5 hari ini. Kemudian apa yang disampaikan tadi terkait dengan balai sungai 6 miliar, saya rasa ada reses yang dilaksanakan oleh anggota-anggota dewan lain, itu implementasinya saya rasa tidak ada. Saya tidak menjelekkan itu Pak, tapi terbukti balai sungai ada saluran, ada public road. Nah, melalui kesempatan ini ada 3 yang saya titipkan Pak. Yang pertama, saya sudah suarakan di pemerintah desa kemarin. Kebetulan saya kemarin menjadi delegasi desa Muhumong Kecamatan Tinamuka. Itu tidak bisa dianggarkan oleh pemerintah desa. 1, peningkatan jalan lorong buruh. Yang kedua, peningkatan jalan tani. Yang saya takutkan ketika Bapak misalnya akan berpindah menjadi yang 2024 menjadi bupati, nah ini akan menyulitkan Bapak lagi usulan-usulan ini. Ini yang saya khawatirkan. 3 Pak, peningkatan jalan tani, kemudian lorong buruh, dan yang ketiga yang lebih khusus adalah peningkatan atau pembangunan NCK yang ada di SDN 05. Biasanya mas, Pak Tuhulang, Pak Indonesian, Pak Lahnudin,